di sebuah desa Guruduk, Purwakarta, terdapat sebuah makam keramat yang berada di tengah hutan yang rimbun dan penuh pepohonan. Pohon jati juga rumpun bambu, dan terdapat juga sebuah lobangan air yang mirip kolam ikan di tepinya. Namun kolam itu ditumbuhi banyak rumput dan rumpun yang tinggi. Untuk mencapai ke sana kita hanya bisa berjalan setapak dan melewati rumpun-rumpun yang tinggi. Disarankan untuk berziarah di siang hari, selain aman, di sana ada masyarakat yang menggembala kerbau. Menurut cerita yang beredar yang sering berziarah di malam hari, mereka selalu ada saja gangguannya, seperti binatang buas, ular dan lain-lain yang menghalangi di tengah jalan. Makam itu yang dikenal masyarakat setempat bernama Makam Mak Angkri. Konon kata sesepuh dari desa Guruduk ini, nama asli beliau Mak Angkri adalah Dewi Siti Ningrum. Dan konon kabar yang beredar pula bahwa beliau adalah istri seorang waliullah yang makamnya berada di tengah perkampungan desa Guruduk, tepat di tengah-tengah desa yang berdekatan dengan balai desa Guruduk. Nama waliullah ini atau suami Mak Angkri yang makamnya berada di tempat itu biasa disebut Eyang Gamis, dan makamnya dikeramatkan oleh masyarakat setempat bahkan dari luar daerah, dan banyak orang berziarah ke sana. Namun kekeramatan makam ini kata sesepuh masih tersembunyi dan masih banyak orang yang tidak tahu. Bahkan ada sesepuh bilang bahwa beliau Eyang Gamis tidak mau banyak orang yang tahu, atau juga mungkin karena letaknya sangat jauh dari keramaian. Konon katanya pula bahwa Eyang Gamis ini kakak dari Syekh Abdul Muthalib yang makamnya berada di Cisaat Wanawali, Purwakarta. Makam Cisaat ini adalah juga tempat orang berziarah, namun bedanya makam Syekh Abdul Muthalib ini sangat ramai dikunjungi para peziarah, bahkan dari luar pulau juga banyak yang berziarah ke sana. Kisah wafatnya yang beredar mengenai kisah Eyang Gamis juga sangat menarik sekali untuk diceritakan. Namun lain kali saja kita ceritakan. Kali ini kita ceritakan dulu kisah kejadian masyarakat setempat tentang kekeramatan makam Mak Angkri yang pernah terjadi dan di luar nalar manusia. Cerita yang pertama ini saya dapatkan dari kakek saya sendiri dulu. Kakek bercerita dahulu kakek pernah berziarah atau bertapa di sana selama 7 hari 7 malam bersama temannya. Kakek bilang dulu sewaktu kakek membaca tawasul di hari yang entah hari keberapa saya lupa, kakek didatangi sebuah makhluk yang sangat besar menyerupai kelelawar. Dan karena besarnya sehingga seluruh pepohonan ditutupi oleh sayapnya. Dan entah makhluk apa yang jelas menyerupai kelelawar atau kelong, ungkapnya, dan juga didatangi kerbau hitam yang sangat banyak hingga seluruh wilayah luar makam dikelilingi oleh banyak kerbau. Padahal kerbau waga tidak sebanyak itu, dan waktu malam kerbaunya dibawa ke kandang di rumahnya. Lalu kerbau apakah itu? Entahlah, dan juga konon para penggembala kerbau kalau sudah kerbaunya dititipkan sama Mak Angkri ini, maka kerbaunya akan aman dari pencurian, dan kerbaunya tidak pergi kemana-mana jika ditinggal pergi penggembalanya. Kisah yang kedua, kisah ini saya dapatkan dari sahabat saya sendiri. Dia bercerita bahwa dia sewaktu berburu hewan bajing, dia tidak sengaja melewati sekitar pemakaman Mak Angkri ini. Namun tiba-tiba dia melihat pohon buah rambutan yang sangat banyak buahnya juga sudah matang. Padahal yang dia tahu di sana hutan dan tidak ada pohon buah-buahan. Lalu kemudian dia mendatangi pohon itu dan memetik buah rambutan dan dimasukkannya ke dalam baju yang diikat dijadikan wadah, karena waktu itu tidak ada wadah yang bisa dipakai. Sambil memetik buah rambutan itu, katanya dia juga memakannya, dan katanya juga buah rambutan itu sangat manis sekali dan sangat segar. Karena wadahnya sudah tidak muat, dia kemudian pulang dengan rambutan yang berada di dalam wadah baju dan sebagian dipegang tangannya. Pikirnya dia akan kembali lagi membawa wadah yang besar, karena buah rambutannya masih sangat banyak. Setelah dia pulang dan kembali lagi ke tempat itu ternyata pohon rambutan itu tidak ada sama sekali dan buahnya pun lenyap tak ada jejak. Cerita seperti ini juga pernah dialami warga setempat yang lain, dan katanya ini nyata, sedangkan buah rambutan yang sudah dibawa ke rumah tetap ada dan bisa dimakan.
Cerita yang ketiga, ini juga saya dapatkan dari warga setempat. Waktu itu ada seorang ibu-ibu sedang dalam masa sulit dan kesusahan untuk makan. Malamnya, dia meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Kemudian esok paginya ibu-ibu ini berangkat ke kebun yang kebetulan kebun perhutaninya berada masih di dekat makam Mak Angkri itu. Pada siang hari setelah dia lelah bekerja, ibu itu beristirahat duduk di sebuah tunggul jati. Lalu tiba-tiba datang seorang kakek-kakek menghampirinya, dan kakek itu tidak diketahui arah datangnya, dan muncul saja secara tiba-tiba. Kemudian si kakek itu memberi ibu-ibu yang kelelahan itu sebuah bungkusan pakai daun jati, dan kakek itu bilang jangan dibuka sebelum sampai di rumahnya. Lalu kakek itu tiba-tiba menghilang begitu saja, tak tahu kemana arah perginya. Tak lama kemudian ibu-ibu itu penasaran apakah yang ada di dalam bungkusan itu. Karena penasaran kemudian dibukalah bungkusan itu, dan ternyata di dalamnya adalah buah labu yang sudah direbus, yang sudah dipotong-potong, dan warnanya kuning keemasan. Yang anehnya ibu itu membuangnya dengan alasan takut bungkusan buah labu itu diracun. Setelah malam dia tertidur dan bermimpi didatangi kakek yang memberi bungkusan potongan labu siang tadi, dan kakek itu bilang kepada ibu itu dalam mimpinya, "Kunaon dipiceun, ongkoh butuh rejeki, dibere rejeki kala dipiceun." Yang artinya, kenapa dibuang? Katanya butuh rejeki, diberi rezeki malah dibuang, dan kemudian ibu itu bangun dengan keheranan. Cerita yang keempat, kisahnya sama seperti cerita yang kedua, namun di sini bedanya warga menemukan ikan yang sangat banyak di kolam pinggir makam Mak Angkri ini. Karena ikannya terlalu banyak, akhirnya dia pulang untuk mengambil wadah yang besar. Setelah pulang dan kembali lagi ke kolam ikan tadi, anehnya ternyata kolam ikannya itu kering dan tak ada airnya sama sekali, apalagi ikan. Namun ikan yang sudah dibawa pulang ikan asli dan layak dimakan. Konon juga kabar yang beredar bahwa dahulu Mak Angkri ini tinggal di sana layaknya masyarakat biasa. Namun katanya beliau tinggal di hutan hanya sendirian. Beliau mengelola kebun dan berternak ikan. Allahu alam, demikian dulu cerita Mak Angkri atau Dewi Siti Ningrum, dan masih banyak kejadian-kejadian yang dialami warga setempat. Lain kali kita ceritakan lagi. Semoga membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.